أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafli. So teman-teman, apa kabar semua hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan dipermudahkan dalam pekerjaannya. Dan saya doakan teman-teman yang masih terbaring sakit hari ini, Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan secepatnya penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa teman-teman. So teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat dalam surat yang ada di Al-Quran. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembahasan dalam surat tersebut, maka lebih awal kita akan membacakan ayat tersebut teman-teman. So teman-teman simak terus videonya, dan saya mohon jangan di skip videonya biar teman-teman lebih paham terkait pembahasan dalam video kali ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir secara keseluruhan yang ada dalam surat An-Nas. Jadi saya akan membacakan secara keseluruhan arti dari Al-Quran surat An-Nas, kemudian tafsir menurut Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan Quran surat An-Nas. So teman-teman simak terus videonya. Oke, kita mulai dengan membacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ayat pertama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Dalam ayat ini, menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Allah memerintahkan Nabi Muhammad termasuk pula di dalamnya seluruh umatnya agar memohon perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan, menjaga, menumbuhkan, mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup manusia dengan nikmat dan kasih sayangnya, serta memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman-ancamannya. Ayat yang kedua, Raja Manusia. Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang mendidik manusia itu adalah yang memiliki dan yang mengatur semua syariat, yang membuat undang-undang, peraturan-peraturan dan hukum-hukum agama. Barang siapa yang mematuhinya akan berbahagia di hidup di dunia dan di akhirat. Ayat ketiga, sembahan manusia. Allah menambah keterangan tentang Tuhan mendidik manusia ialah yang menguasai jiwa mereka dengan kebesarannya. Mereka tidak mengetahui kekuasaan Allah itu secara keseluruhan, tetapi mereka tunduk kepadanya dengan sepenuh hati, dan mereka tidak mengetahui bagaimana datangnya dorongan hati kepada mereka itu, sehingga dapat mempengaruhi seluruh jiwa raga mereka. Ayat ini mendahulukan kata Rabb, pendidik, kata Malik dan Ilah, karena pendidikan adalah nikmat Allah yang paling utama dan terbesar bagi manusia. Kemudian Raja yang kedua diikuti dengan kata Malik, Raja, karena manusia harus tunduk kepada kerajaan Allah, maka sesudah mereka dewasa dan berakal. Kemudian diikuti dengan kata Ilah,
sembahan. Karena manusia sudah berakal menyadari bahwa hanya kepada Allah mereka harus tunduk dan hanya Dia saja yang berhak disembah. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa Dia Raja manusia, pemilik manusia dan Tuhan manusia, bahkan Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Tetapi di lain pihak, manusialah yang membuat kesalahan dan kekeliruan dalam menyifati Allah sehingga mereka tersesat di jalan lurus. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah dengan anggapan bahwa Tuhan-Tuhan itulah yang memberi nikmat dan bahagia serta menolak bahaya dari mereka, yang mengatur hidup mereka, menggariskan batas-batas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Mereka memberi nama Tuhan-Tuhan itu dengan pembantunya dan menyangka bahwa Tuhan-Tuhan itulah yang mengatur segala gerak-gerik mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih haban Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Maksudnya dengan ini Allah memperingatkan manusia bahwa Dialah yang mendidik mereka, sedangkan mereka adalah manusia-manusia yang suka berpikir, dan Dia raja mereka dan Dia pula Tuhan mereka menurut pikiran mereka. Maka tidak benarlah apa yang mereka ada-adakan untuk mendewa-dewakan diri mereka padahal mereka manusia biasa. Ayat yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari kejahatan bisikan setan yang senantiasa tersembunyi di dalam hati manusia. Bisikan dan was-was yang berasal dari godaan setan itu bila dihadapkan kepada akal yang sehat mesti kalah dan orang yang tergoda menjadi sadar kembali. Karena semua bisikan dan was-was setan yang akan menyakiti manusia itu akan menjadi hampa bila jiwa sadar kembali kepada perintah-perintah agama. Begitu pula bila seorang menggoda temannya yang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan, tetapi temannya itu berpegang kuat dengan perintah-perintah agama, niscaya akan berhenti menggoda dan merasa kecewa karena godaan itu tidak berhasil, namun ia tetap menunggu kesempatan yang lain. Ayat yang kelima. Ayat ini menjelaskan dari sekaligus untuk tafsir ayat 6. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang godaan tersebut, yaitu bisikan setan yang tersembunyi yang ditiupkan ke dalam dada manusia, yang mungkin datangnya dari jin atau manusia. Sebagaimana dalam ayat ini, setan-setan jin itu seringkali membisikkan sesuatu keraguan dengan cara yang sangat halus kepada manusia. Seringkali dia menampakkan dirinya sebagai penasihat yang ikhlas, tetapi bila engkau menghardiknya, ia mundur, dan bila diperhatikan bicaranya, ia terus melanjutkan godaan secara berlebihan. Surah ini dimulai dengan kata pendidik, karena itu Tuhan sebagai pendidik manusia berkuasa untuk menolak semua godaan setan dan bisikannya dari manusia. Allah memberi petunjuk dalam surah ini agar manusia memohon pertolongan hanya kepada Allah, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk yang serupa dalam surat Al-Fatihah, bahwa dasar yang terpenting dalam agama adalah menghadapkan diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatan lainnya, dan memohon perlindungan kepadanya dari segala godaan setan yang ia sendiri tidak mampu menolaknya. So teman-teman, itulah penjelasan menurut tafsir Kementerian Agama terkait surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6, teman-teman. Jadi kita perlu kembali mengintrospeksi diri kita, teman-teman, melihat kembali diri kita, teman-teman. Apakah perintah-perintah yang ada dalam surat An-Nas, yang terdapat dalam ayat surat An-Nas ini, kita sudah jalankan dengan baik atau belum, teman-teman? Makanya itu, teman-teman, kita kembali
mengintrospeksi diri kita, kita kembali melakukan penilaian-penilaian terhadap diri kita. Karena Allah telah jelas menerangkan dalam surat An-Nas, Allah sebagai raja dari manusia. Ketika kita membutuhkan apapun yang kita pengen, apapun yang kita inginkan dari dalam hidup kita, dari dalam kehidupan atau kebutuhan-kebutuhan keseharian kita, kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu meminta kepada orang-orang yang sesama manusia, tetapi kita minta kepada Allah, karena Allah Maha Penguasa, Allah Maha Kaya. Apapun yang kita butuhkan, insya Allah Allah akan penuhi. Yang terpenting kita harus mampu menghindarkan larangan-larangan yang Allah larang kepada diri kita, teman-teman. So, teman-teman, surat An-Nas ayat 1-6 sudah telah jelas mengingatkan kita kembali terkait dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, ayolah mari kita sama-sama mulai memperbaiki diri kita, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup pembahasan pada kesempatan kali ini. So, teman-teman, di akhir video saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah menganggap diri saya sudah sempurna. Saya juga di sini baru belajar dan sama-sama belajar seperti teman-teman. Dan bisa jadi teman-teman lebih sempurna daripada diri saya. Oleh sebab itu, teman-teman, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata kalimat yang saya ucapkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin sampai di sini pembahasan video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.